Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua guys? Lama nih ya kita nggak berjumpa. Nah, di video kali ini aku bakal membawakan sedikit video yang berbeda lagi nih guys. Nggak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story guys. Nah, sebelumnya aku ucapin makasih banyak karena kalian udah mampir di channel aku dan kalian udah klik video ini. Dalam videoku kali ini aku akan bahas tentang sebuah persahabatan, yaitu persahabatan antara Ri Ikari dengan Emiko Akahori. Bagaimana pertemanan maupun hubungan terkadang itu memiliki hubungan beracun atau toksik dan membuat orang lain menderita karena perbuatannya guys. Bahkan dalam kasus Ri Akari ini, dia tuh sampai membunuh anaknya sendiri guys. Lalu bagaimana kronologi kasus Ri Akari dengan Emiko Akahori? Bagaimana pertemuan mereka malah menjadi sebuah petaka dan bagaimana anaknya meninggal dunia? Rangkuman ini aku dapatkan dari sumber The Last Question. Thank you so much ya The Last Question atas kisah-kisah yang sudah kamu rangkum dan bakal aku bawain di ceritaku kali ini. Ri Ikari merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki kehidupan yang tentram dan damai nih guys. Ri sendiri itu bahkan memiliki kehidupan yang berkecukupan. Dia memiliki suami yang dapat memahami dirinya serta memiliki 3 orang anak yang lucu juga menggemaskan banget guys. Ri adalah perempuan cantik dengan tubuh yang ideal, wajahnya juga putih mulus gitu guys. Tubuhnya itu ramping, dia memiliki kepribadian yang lembut dan juga lugu. Anak-anaknya juga begitu menyayangi ibunya karena mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup guys. Kehidupan Ri Ikari dengan suaminya bisa dikatakan sangat cukup. Mereka itu hidup di kawasan prefektur Fukuoka, Jepang. Ri sendiri memiliki rumah pribadi bahkan memiliki kendaraan sendiri. Jadi udah dikatakan sangat mapan sekali ya guys. Sementara itu aku ceritakan tentang Emiko Akahori, itu berbeda banget sama Ri Ikari ya guys ya. Perempuan ini adalah 180 derajat kebalikan dari Ri Ikari dari segi sikap maupun tubuh. Emiko memiliki tubuh yang gemuk tambun banget gitu, bahkan sifatnya itu berbeda jauh dengan Ri Ikari. Emiko itu adalah seorang manipulatif yang sangat-sangat profesional banget guys, dan dia tuh cenderung keras namun dia tuh cerdas gitu loh guys. Emiko lahir dan dibesarkan di Okawa, Fukuoka, dan merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Dia ini berasal dari sebuah keluarga yang gak mampu memanage keuangan dengan baik, bahkan cenderung berhutang hanya untuk menutupi gaya hidup. Nah, siapa nih diantara kalian yang rela-rela berhutang demi gaya hidup? Jangan sampai ya guys ya. Keluarga Emiko memang cenderung memaksa dan keras, seolah apa yang diinginkan tuh harus dipenuhi semua gitu, walaupun itu melalui jalan atau melalui cara-cara yang gak baik gitu guys. Akhirnya hal ini mengakibatkan dia mendapatkan tuh citra buruk dari tetangganya karena selalu berhutang, dan salah satu alasan hutangnya itu karena mereka memaksa untuk menyekolahkan anaknya di sebuah sekolah swasta dengan bayaran yang sangat mahal guys. Emiko sendiri di sekolahan tuh juga berbeda banget guys. Kendati dia tuh bertubuh gemuk, dia tuh selalu terlihat ya ceria riang gitu, dan dia itu orangnya supel banget, humoris, friendly. Namun sayang sekali ya guys ya, itu hanya berlaku untuk teman-teman yang dia rasa itu ada di atasnya gitu. Sementara untuk anak-anak lain yang dia anggap lemah atau yang ada di bawahnya, dia itu kayak apa ya, nggak ada respect sama sekali dan nggak mau berteman dengan mereka guys. Justru dia itu membuli dan juga memaksa mereka itu untuk memberikan makanan. Mungkin ya anak-anak itu takut kali ya dengan Emiko ini, karena kan Emiko badannya gede banget guys. Emiko itu walaupun berasal dari keluarga yang miskin, dia itu kerap berbohong nih sama teman-temannya. Dia bilang tuh kalau dirinya mampu membeli apapun yang dia mau. Entah kenapa ya, dia itu seneng banget ketika teman-temannya itu kagum sama dia guys. Jadi dia tuh selalu menciptakan cerita-cerita yang menurut dia itu bisa membuat teman-temannya kagum. Sebab dari sana dia mendapatkan kayak rasa kepuasan gitu. Hal tersebut akhirnya membuat Emiko itu hidup dalam kebohongan dan fantasi yang dia ciptakan sendiri guys. Bahkan keluarganya ini pernah membuat kasus yang sangat parah banget guys. Jadi dimana orang tuanya itu meminjam banyak uang ke beberapa tetangga gitu. Jadi semua tetangganya dipinjamin uang, dan seketika pada malam harinya tuh mereka semua tuh menghilang gitu guys. Jadi setelah meminjam uang sama tetangganya, hampir semua tetangganya dia pinjemin uang, dan setelah itu dia menghilang begitu aja tanpa jejak guys. Emiko sendiri tuh pernah bekerja di sebuah perusahaan elektronik, namun berhenti karena tubuhnya yang terlalu besar membuat dia tuh kesusahan ketika menggunakan pakaian karyawan guys. Dia juga pernah menikah, namun sayang sekali pernikahan dari Emiko ini nggak berjalan lama karena Emiko sendiri memiliki hobi itu berhutang guys.
Akhirnya Emiko ini menikah lagi dan mendapatkan tempat tinggal di kota Sasaguri, dan dari sanalah dia bertemu dengan Ri Ikari, dan dari inilah segala permasalahan itu dimulai guys. Saat itu April tahun 2016, anak mereka itu sedang dalam fase pertumbuhan dan sudah saatnya untuk disekolahkan. Dan dari sanalah Ri Ikari dan Emiko Akahori bertemu dan bertegur sapa gitu. Pertemuan awal mereka itu hanya saling nyapa aja gitu guys. Namun semakin lama tuh hubungan mereka semakin akrab banget. Mereka sering ngobrol, apalagi anak mereka di sekolahan yang sama ya. Jadi mereka tuh ngobrolnya nyambung gitu guys. Emiko ini kan punya sifat yang gerapiak banget, friendly ya. Jadi ketika ketemu dengan Ri Ikari yang baik hati, suka mendengarkan, mereka mereka cepat akrab gitulah satu sama lain. Emiko ini memiliki kayak satu satu semangat atau gairah hidup itu, apalagi dia sekarang telah mendapatkan kekaguman dari Ri. Jadi Ri Ikari ini merasa kagum banget dengan segala cerita-cerita bohong yang dibuat oleh Emiko guys. Kedekatan mereka itu semakin deket banget, apalagi Ri Ikari sampai memperbolehkan Emiko itu untuk datang ke rumahnya. Emiko itu kaget banget sih melihat rumah Ri Ikari yang serba berkecukupan, apalagi mengetahui kalau Ri Ikari itu punya rumah yang bagus banget dan juga punya mobil sendiri guys. Ya memang selama ini jadi Emiko itu kan selalu bercerita kalau dia itu adalah orang kaya, dia memiliki ini, dia memiliki itu. Tapi setelah dia ketemu dengan Ri Ikari, dia merasa bahwa kebohongannya itu kayak cuma angan-angan dia aja. Tapi kenyataannya yang menjalani semua itu adalah Ri Ikari guys, bukan dia guys. Nah setiap mereka itu mengantarkan anaknya, Ri Ikari ini kan selalu bertemu dengan Emiko. Sampai pada suatu hari Emiko ini datang kepada Ri dan memberitahu kalau ibu-ibu di sekolah itu membicarakan Ri dari belakang guys. Ri tentu aja ngerasa aneh ya, gimana bisa gitu loh. Dia bahkan tuh gak pernah merasa melakukan kesalahan. Lalu apa yang membuat Ri ini menjadi bahan gosip dan bahan omongan dari ibu-ibu di sekolah anaknya guys. Namun Emiko itu meyakinkan Ri kalau dia itu udah ngelabrak perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang lagi ngomongin Ri Ikari itu. Mengetahui hal itu tentu aja ya Ri Ikari itu bangga banget sama Emiko, sebab dia memiliki pelindung sekarang dalam kehidupan dia. Kalau misalkan dia lagi ke sekolah gitu, dia punya sahabat yang juga selalu ngajarkan dalam berumah tangga serta melindungi dari berbagai macam hal gitu guys. Apalagi Ri Ikari ini berpikir bahwa masalah sepele seperti dia diomongin sama ibu-ibu aja, Emiko itu sampai membela dan ngelabrak ibu-ibu itu guys. Jadi dia tuh ngerasa kayak Emiko ini bener-bener sahabat sejatinya gitu. Karena persahabatan mereka yang semakin dekat dan akrab banget nih guys. Jadi suatu hari itu Emiko itu cerita sama Ri Ikari dan menceritakan hal yang bener-bener katanya sih dia lihat sendiri ya guys ya. Jadi Emiko ini mengatakan bahwasanya suami dari Ri Ikari itu sudah berselingkuh dan bermain di belakang dari Ri Ikari guys. Ri Ikari tentu aja kaget banget ya mendengar apa yang disampaikan sama Emiko. Gimana enggak guys, suaminya itu kan orang yang bersama dia selama ini, bahkan sebelum Emiko itu hadir di kehidupan Ri Ikari guys. Apa mungkin dia terlalu sibuk ngurusin anaknya sampai-sampai hal kayak gitu bisa terjadi. Mendengar hal tersebut Ri Ikari tentu aja gusar banget ya guys ya. Hingga ketika ia ketemu sama suaminya, dia tuh langsung mencercar suaminya dengan dugaan perselingkuhan. Suaminya yang gak tahu apa-apa tentu aja membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa dia tuh gak pernah selingkuh sama sekali guys. Namun daripada mendengar bantahan tersebut, Ri itu lebih memilih, dia itu lebih percaya sama omongan Emiko daripada suaminya sendiri. Di sisi lain ya guys ya, secara diam-diam Emiko itu juga mengompori bahwa suaminya itu bukan laki-laki yang bisa dipercaya. Dia itu terus ngompor-ngompori Ri Ikari yang akhirnya membuat konflik rumah tangga Ri Ikari itu makin gak karu-karuan guys. Hal itu menyebabkan terjadi kayak pertengkaran gitu tiap hari dan semakin memburuk aja guys. Rumah yang dulunya harmonis, yang tentram-tentram aja, berubah menjadi segala macam hal itu menjadi sebuah kecurigaan dan juga rasa benci guys. Nggak sampai di situ ya guys ya. Jadi Emiko ini kembali mengompori Ri Ikari dan mengatakan sama dia bahwa ia membutuhkan seorang detektif swasta untuk menguntit atau kayak mengintili suaminya gitu. Bodohnya lagi, Ri ini percaya aja dan memberikan sejumlah uang untuk Emiko. Kemudian Emiko juga bilang sama Ri bahwa dia dapat mencarikan seorang pengacara untuk mengurus perceraiannya guys. Dan sekali lagi ya guys ya, Ri Ikari ini tanpa banyak tanya ataupun apa tuh langsung memberikan sejumlah uang kepada Emiko Akahori guys. Emiko juga kemudian mendesak Ri Ikari untuk menceraikan suaminya, yang mana tentu hal itu adalah hal yang aneh ya. Bagaimana mungkin dia akan menceraikan suaminya sementara dirinya itu nggak kerja gitu loh. Gimana dia bisa mendapatkan uang untuk anak-anaknya? Namun Emiko itu terus mendesak dan meyakinkan Ri bahwa soal makanan dia bisa membantunya serta membantu untuk sekolah anak-anaknya.
Diyakinkan, didesak sama sahabatnya sendiri, Ri Ikari ini akhirnya kayak patuh-patuh aja. Dan akhirnya ya guys ya, pada Mei 2019 mereka itu resmi bercerai guys. Ri Ikari sudah bercerai, saat ini Emiko itu nggak ada penghalang lagi guys. Jadi dia itu hampir setiap hari datang ke rumah Ri. Bahkan Emiko itu sampai mengatur segala urusan keuangan dan rumah tangga dari Ri Ikari guys. Pada Juni 2019 Emiko itu bahkan meminta emas yang dipunyai oleh Ri Ikari untuk menambah tambahan biaya untuk pengacara dan menyewa Yakuza katanya guys. Emiko ini bilang sama Ri bahwa Yakuza akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh Ri walaupun bayarannya itu sangat besar guys. Ri Ikari tentunya makin bingung ya guys ya, dia udah kehabisan uang dan juga harta bendanya, namun Emiko itu nggak habis pikir. Dia memberi saran kepada Ri untuk menjual segala aset yang dimiliki perempuan itu, dan akhirnya kayak mobil, rumah, bahkan perabotan Ri Ikari terjual habis guys. Dan uang-uang dari hasil penjualan itu digunakan Emiko untuk dikelola, dan Ri Ikari itu percaya aja gitu guys. Sementara itu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Emiko itu menyuruh Ri untuk hidup sesederhana dan seminimalis mungkin. Semua anggaran rumah tangga dipegang oleh Emiko, apa yang Ri Ikari dan anaknya makan itu juga diatur oleh Emiko guys. Semenjak itu ya guys ya, kehidupan Ri Ikari ini semakin buruk aja. Tiap hari dia dan anak-anaknya itu hanya mendapatkan sedikit nasi maupun mie ya guys ya. Bahkan Emiko itu menyuruh Ri Ikari untuk tidak lagi tersenyum kepada anaknya, guna ya kayak mendisiplinkan anaknya gitu loh guys. Bahkan Emiko ini juga tega memukul anak-anak itu karena dia tahu bahwa Ri Ikari yang lemah dan gak mungkin melakukan itu guys. Ini benar-benar keterlaluan banget menurutku guys. Karena kehidupan Ri Ikari ini semakin miskin dan dia tuh semakin gak punya apa-apa. Akhirnya Ri Ikari dan ketiga anaknya itu tinggal di sebuah flat kecil. Meskipun begitu ya guys ya, Ri Ikari ini tetap berteman dan percaya sama Emiko sahabatnya guys. Pada bulan November 2019, dikarenakan Ri Ikari ini udah menjadi orang tua tunggal dan gak bekerja, akhirnya Ri Ikari ini mendapatkan tunjangan sosial gitu sejumlah 200.000 yen yang bila dirupiahkan itu sekitar 20-an juta rupiah gitu. Namun ya guys ya, lagi-lagi bikin keselnya uang itu langsung diberikan kepada Emiko untuk dikelola guys. Ini kayak sebodoh apa ya Ri Ikari ini guys. Pada Februari tahun 2020 pihak keluarga dari Ri Ikari itu ngelapor kepada dinas sosial mengenai hal ini ya guys ya. Dan ternyata pihak sekolah itu sebelumnya juga telah melaporkan hal ini karena melihat ketiga anak Ri Ikari itu semakin kurus dan nampak memprihatinkan banget guys. Pada awal Maret 2020, Dinas Sosial akhirnya mendatangi kediaman Ri Ikari yang kini tinggal di sebuah flat di Jepang. Di sana itu mereka melihat anak-anak Ri Ikari itu riang. Terlebih Sojiro, anak bungsu Ri Ikari, juga terlihat normal-normal aja guys. Di sana pula para petugas Dinas Sosial bertemu dengan perempuan yang bertubuh gemuk tadi, Emiko Akahori, dan akhirnya para petugas tersebut berspekulasi bahwa semuanya itu baik-baik aja dan normal-normal aja. Namun guys ya, sungguh sayang banget pada April 2020 kejadian yang mengejutkan Jepang dan membuat masyarakat Jepang geram pun terjadi guys. Hal itu karena ketika Ri Ikari pulang, dia menemukan Sojiro sudah nggak bergerak sedikit pun. Karena panik bukan main, Ri Ikari bukannya menelpon rumah sakit atau ambulan, perempuan itu malah menelpon sahabatnya Emiko Akahori. Hal itu menyebabkan Emiko datang bersama dengan suaminya, dan karena panik melihat Sojiro yang diam dan gak bergerak, akhirnya mereka bawa ke rumah sakit guys. Namun sayang banget, di rumah sakit Sojiro telah meninggal dunia. Dari hasil otopsi telah dinyatakan bahwasanya Sojiro ini meninggal dunia karena kelaparan. Bocah itu dinyatakan tidak pernah makan selama 10 hari, dan selama waktu 10 hari tersebut Sojiro hanya diberikan air minum dalam jumlah yang terbatas banget guys. Ketika meninggal dunia, berat tubuh Sojiro itu hanya berkisar berapa guys? Itu hanya berkisar 10 kg aja. Dan menurut situs asahi.com, jadi sebuah situs di Jepang yang bilang bahwasannya berat ini tuh hanya setengah dari berat bocah seusianya yang normal gitu guys. Dan tentu aja ya guys ya, hal ini berarti Emiko dan Ri tanpa sengaja telah membunuh anak Ri Ikari dengan cara yang mengerikan banget guys. Dalam proses penyelidikan, polisi pun segera menanyakan kepada Ri Ikari mengenai apa yang telah terjadi kepada anaknya, dan saat itulah Ri Ikari menceritakan bagaimana dia tidak memberi makan Sojiro atas suruhan Emiko karena alasan kedisiplinan guys. Ri juga menceritakan kisah pertemanannya dengan Emiko, bahkan menceritakan bagaimana Emiko melakukan tindakan kekerasan kepada Sojiro ketika anak malang itu membantah dan gak mau diatur gitu.
Polisi tentu aja kaget mendengar cerita dari Ri Ikari, sebab bagaimana bisa ya Ri Ikari itu dimanipulasi sedemikian rupa oleh Emiko Akahori, dan anehnya juga Ri itu menyadari bahwa ia dimanipulasi ketika anaknya telah meninggal dunia guys. Namun ya guys ya, ketika polisi itu menanyakan Emiko mengenai hal ini, dia itu membantah, dia gak mau bertanggung jawab dan malah menyalahkan Ri Ikari akan kematian Sojiro. Perempuan itu bahkan membantah dirinya yang mengelola keuangan dari Ri Ikari guys. Dari hasil investigasi yang dilakukan kepolisian, kekayaan Ri Ikari yang dikuras habis Emiko Akahori itu berkisar 10 juta yen, atau jika dikonversikan dalam rupiah jumlah tersebut itu mencapai 1 miliar rupiah. Parahnya lagi nih guys ya, uang itu digunakan Emiko Akahori untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan serta keinginan dari hidupnya guys. Dengan uang itu tentu aja dia membangun fantasi masa SMA-nya dan kebohongan-kebohongan yang dulu dia lakukan. Bahkan dengan uang Ri Ikari itu, Emiko juga menggunakannya untuk bermain judi guys. Gak sampai di situ aja ya penderitaan Ri Ikari ini guys. Jadi uang yang digunakan untuk penguburan Sojiro itu juga digunakan oleh Emiko guys. Jadi Emiko ini sempat-sempatnya berhasil mengambil uang sejumlah 200.000 yen atau sekitar 20 juta rupiah itu hanya untuk berfoya-foya. Setelah bukti-bukti telah terkumpul, pada akhirnya pada tanggal 2 Maret 2021 polisi akhirnya melakukan penangkapan kepada Ri Ikari yang saat itu berumur 39 tahun dan Emiko Akahori yang berumur 48 tahun guys. Ri dan Emiko masih dalam tahanan polisi dan menunggu hukuman yang pantas untuk mereka guys. Jadi apapun yang dibicarakan dan disampaikan oleh Emiko dari awal itu semuanya bohong ya guys ya. Dimulai sejak Ri Ikari yang mengatakan bahwa ibu-ibu di sekolah membicarakan Ri Ikari dari belakang. Bahkan tuduhan tidak berdasar kepada suaminya itu juga termasuk kebohongan dari Emiko guys. Suami Ri Ikari itu sedikit pun gak pernah selingkuh, namun Emiko Akahori tahu bahwa dia gak akan sepenuhnya mampu menguasai Ri Ikari dan kekayaan yang ia miliki selama suaminya itu masih ada. Akhirnya Emiko itu membuat fitnah dalam keluarga atau dalam hubungan Ri Ikari dan suaminya dan membuat mereka akhirnya bercerai guys. Nah gimana nih menurut pendapat kalian guys? Apakah ini membuat kalian geram banget? Kalau aku pribadi geram banget ya, karena memang ini tuh bener-bener gak habis pikir banget gimana mungkin sebuah persahabatan itu macam itu guys ya. Nah itu tadi videoku kali ini agak sedikit panjang ya guys ya, namun menurut aku ini worth it banget buat pengalaman kita. Tulis komen kalian di kolom komentar, aku pengen tahu banget komentar kalian. Makasih banyak udah mampir di channel aku dan makasih banyak udah klik video ini. Jangan lupa bantu aku untuk supaya channel aku berkembang dengan klik tombol subscribe, klik like, klik share, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tiap aku upload video-video terbaru kalian orang pertama yang nonton video aku. Makasih guys sudah nonton video aku. Assalamualaikum, dadah.